pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Kita hari ini akan berpetualang tentang alam. Namun sebelum berpetualang hari ini, mari kita berdoa. Semoga petualangan kita hari ini diberi kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Ini dirapikan dulu biar petualangan kita nyaman. Kamu senyum-senyum, semangat kamu hari ini. Nah, anak-anak, sekarang mari kalian lihat ke sini. Ya, di sini ada gambar gunung, pantai, sungai, danau. Pernahkah kalian bertanya mengapa orang yang tinggal di daerah pegunungan banyak yang berkebun teh? Jelas kalian pernah bertanya. Mengapa masyarakat pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan tidak sebagai petani? Hari ini kita akan mempelajari kenampakan alam dan pemanfaatnya. Ini ada orang memetik teh, daun teh. Ini ada gambar orang menjalak mencari ikan. Tujuannya apa kalian belajar hari ini? Tujuannya kalian bisa membedakan kenampakan alam, daratan, dan perairan. Bisa menjelaskan hubungan kenampakan alam dengan pekerjaan masyarakat. Bisa mengenal kearifan lokal yang muncul akibat kondisi alam. Tujuan pembelajaran hari ini itu kalian mampu menjelaskan dan membedakan. Untuk materi yang pertama, kenampakan alam daratan. Kenampakan alam daratan terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Di sini ada pegunungan, yang mana pegunungan itu wilayahnya yang tinggi dan berhawa sejuk. Pernah ada yang ke gunung? Di sini nggak ada gunung ya, adanya gunung dekat danau itu gunungnya nggak sejuk. Dataran tinggi, daerah yang lebih tinggi dari dataran rendah dan cocok untuk perkebunan. Ini perkebunan teh biasanya, sama sini sayuran. Kalau di tempat kita tuh di Lampung Barat itu ada di daerah Kaswi, itu daerahnya datarannya tinggi. Dia dingin, bisa buat menanam kol. Tahu kol, kubis? Coba kalian nanam tempat kita, nggak akan hidup karena cuacanya kurang dingin. Dataran rendah tempat kita yaitu wilayah yang relatif datar dan banyak digunakan untuk pemukiman serta pertanian. Tempat kita kan nggak ada yang nelayan, adanya petani singkong, kakao, apalagi jagung. Kenapa? Kita berada di dataran rendah. Jadi kesimpulannya, setiap penampakan alam daratan memiliki ciri khas dan manfaat yang berbeda bagi kehidupan manusia. Materi yang kedua, kenampakan alam perairan. Selain daratan, terdapat juga kenampakan alam perairan, pantai, laut, sungai, danau. Sungai, kalian pernah melihat pasar apung? Ada itu pasar apung, pasar yang di sungai. Ada juga pasar yang di daratan. Pantai yaitu apa? Pertemuan daratan antara daratan dan lautan. Laut, perairan yang sangat luas dan berair asin. Yang pernah ke laut, kalau nggak percaya nanti bawa pulang air ya, diminum di rumah buat masak biar nggak nambahin garam. Sungai, aliran air dari hulu menuju hilir. Tahu hulu menuju hilir? Dari tinggi ke rendah. Terus danau, menggenangan air yang luas dan keliling ini daratan. Tempat kita ada danau kurang lebih 5 km dari sini. Kesimpulannya apa? Kenampakan alam perairan sangat penting bagi kehidupan manusia. Misalnya untuk transportasi, sumber air, rekreasi, dan mencari nafkah. Itu tentang kenampakan alam perairan. Yang materi yang ketiga, hubungan kenampakan alam dengan pekerjaan. Pegunungan
wilayahnya tinggi dan berhawa sejuk. Apa masyarakatnya? Petani teh dan petani sayur di Liwa kalau tempat kita. Dataran rendah, ini tempat kita, petani padi, pedagang. Pernah ke pasar? Pernah. Itu dagang, terus ada lagi petani singkong. Pantai dan laut, apa? Nelayan membudidaya ikan. Sungai, penambang pasir, nelayan sungai. Kenapa kondisi alam sangat mempengaruhi pekerjaan masyarakat daerah yang subur cocok bertani, sedangkan daerah pantai cocok untuk menangkap ikan. Kalau kita di daerah pantai kita mau menanam singkong ya nggak hidup, makanya mempengaruhi. Nanti kalau kalian mau tinggal kemana, dilihat yang cocok apa. Coba sekarang kita bayangkan, ini ada studi kasus apa? Sebuah desa ini gambarnya sebuah desa di kaki gunung mengalami erosi. Erosi itu apa? Tanah longsor. Sehingga apa? Menyebabkan jalan rusak dan jalan pertanian sulit diangkut. Menurut kalian, apa yang akan terjadi pada pekerjaan masyarakat di sana? Apa ketika tanah longsor itu? Akan terganggu. Nah, untuk itu bagaimana cara mengatasinya? Sekarang saya bagi dua kelompok, coba berdiskusi dengan temannya apa solusinya bila pegunungan mengalami erosi, sehingga apa yang bisa memudahkan petani kembali mengeluarkan hasil taninya. Bayangkan pakai apa? Coba. Apa? Laker? Apa? Helikopter? Pakai helikopter. Kalian kalau pernah di TV, kalian pernah melihat nggak kereta gantung? Nah, kita bisa menggunakan kereta gantung untuk apa? Untuk mengeluarkan. Tapi daripada kita menggunakan kereta gantung atau bagaimana, kita lebih baik menjaga kelestarian lingkungan yang sangat penting agar pekerjaan masyarakat tetap berjalan lancar dan hidup sejahtera. Nah, untuk selanjutnya materi keempat, kearifan lokal adalah cara masyarakat beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya pasar terapung, ini tadi pasar terapung di daerah sungai. Masyarakat memanfaatkan sungai sebagai tempat berdagang dan transformasi. Yang ada di mana? Di Banjarmasin. Tempat kita nggak ada. Nanti kalau wisata ke sana, lihat. Mereka sampai sekarang masih menggunakan pasar tradisional di atas air. Daerah pegunungan untuk mencegah erosi, terasing. Terasing itu apa? Tahu terasing? Ini pembentukan sawah yang bertingkat. Ini sawah ini kalau nggak ditingkat-tingkat begini, dia tanahnya akan mudah longsor. Sehingga apa? Sehingga dibentuk seperti ini mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah. Yang ketiga, tradisi masyarakat pesisir yang berkaitan dengan laut. Tradisinya apa? Aturan adat dijaga untuk menjaga kelestarian laut dan hasil laut tetap berlimpah. Kearifan lokal adalah warisan yang berharga yang perlu kita lestarikan. Jangan sampai kita merusak alam. Kita harus menjaganya. Ya, kita tidak boleh merusak alam, kita harus menjaganya. Kesimpulannya, kenampakan alam terdiri dari apa tadi? Daratan dan perairan. Kondisi alam mempengaruhi pekerjaan masyarakat. Kearifan lokal muncul sebagai bentuk adaptasi. Sekali lagi Bapak ulangi, kenampakan alam terdiri atau terbagi menjadi dua, terdiri dari daratan dan perairan. Yang kedua, kondisi alam mempengaruhi pekerjaan masyarakat. Tiga, kearifan lokal
muncul sebagai bentuk adaptasi untuk menjaganya. Daratan, amati sawah dan pegunungan ya. Coba nanti kalian pulang dari rumah, sekitar rumah kalian tuh tempat Lydia ada sawah, belakangnya ada sungai. Yang enggak ada coba kalian amati, yang ada singkong, kalian amati, kalian lihat, kalian teliti kenampakan alam apa yang ada di sana, bagaimana pengaruhnya terhadap pekerjaan masyarakat nih. Dataran, amati sawah dan pegunungan, perairan, sungai dan pengaruhnya, adaptasi, desa terapung dan pasar terapung. Cukup sekian hari ini, tapi Bapak ingatkan sekali lagi, coba kalian amati lingkungan sekitar kalian untuk mengukur seberapa pengetahuan kalian tentang alam ini. Untuk itu, kamu akhiri. Selesai? Ada yang bertanya? Tidak ada. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.